Assalamualaikum Pak Yono. Iya, waalaikumsalam Pak Johnson. Iya, Pak Yono kan mau mengadakan coaching. Betul. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan melaksanakan penilaian, gitu Pak. Iya. Ya, praobservasi, yaitu tentang prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, iya. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya sebenarnya karena ini merupakan awal dari saya melaksanakan coaching ya. Mungkin dari ketiga-tiganya perlu saya kembangkan semua itu Pak. Oh, semuanya mau Ya dikembangkan? semuanya ketiga-tiganya. Oh, iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Yono? Ya tentu memang dari ketiga-tiganya itu mungkin saya perlu banyak belajar, itu proses kreatif Pak. Jadi bagaimana saya mungkin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Iya. yang bisa menggali atau memancing dari potensi uji itu Pak. Oh iya. Kemudian indikator apa yang dapat menunjukkan bahwa tujuan coaching itu tercapai? Ya. Nah, mungkin nantinya setelah saya melaksanakan coaching, ketika coaching itu sudah merasa terselesaikan masalahnya, sudah menemukan jalan keluarnya, menemukan solusinya sendiri, itu merupakan indikator bahwa coaching saya itu sudah berhasil. Oh, sudah berhasil. Oh, iya. Ya, segera dilaksanakan Pak. Ya semoga berhasil. Ya, Ya. amin. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih Pak Tito. Mau memasuki. Santai ya Pak Tito. Alhamdulillah, ini baru saja mengerjakan tugas dari masing. Iya. Ini Pak, kalau ada waktu saya ingin cerita sama Pak Tito. Dengan senang hati, ya silakan. Nampaknya saya ini ruwet Pak. Ya, Iya. Kalau saya tidak diceritakan Pak, ini nambah ruwet ke ya saya. betul betul. Iya. Silakan Mas Dwi bisa langsung ceritakan apa kira-kira permasalahannya. Iya. Ini Pak, beberapa hari yang lalu saya ikut live-nya Mopi Islam di IG itu Pak. Itu ternyata ada apresiasi GTK Pak. Apresiasi GTK itu yang kaitannya kita harus membuat video maksimal 10 menit dan narasi maksimal 2000 kata. Iya. Nah, saya ingin menjadi bagian di dalamnya ini Pak. Tapi saya bingung mulainya dari mana ini. Ini Pak. Ini videonya ini kaitannya adalah tentang pembelajaran diferensiasi ini Pak. Oh gitu. Iya. Jadi artinya Pak Sugi punya tugas ya, ada pekerjaan ya. Iya. Pekerjaan membuat video untuk tugas-tugas apa tadi Mas? Apresiasi GTK. Iya, aku apresiasi ketika ya. Kira-kira dari permasalahan Pak Sugi dan dari obrolan kali ini apa yang Pak Sugi harapkan? Saya ingin menjadi bagian di dalamnya. Jadi saya selesai membuat video dan juga selesai membuat narasinya sebelum tanggal 22 ini. Oh begitu, iya iya. Jadi artinya bagaimana pekerjaan itu selesai tepat waktu. Iya betul. Iya iya. Kira-kira yang menyebabkan Pak Sugi itu anggap saja merasa apa? Merasa waktunya sempit atau tidak punya waktu untuk itu apa kira-kira penyebabnya? Saya bingung memulainya itu dari mana ya. Oh bingung. Gitu, iya. Iya, iya. Karena kan buat video, sebelum buat video saya harus buat RPP. Terus saya sebelum itu juga harus melakukan pemetaan siswa. Iya, iya, iya. Diferensiasi. Ya, artinya Pak Sugi mengatur waktunya ya, mengatur Iya. waktunya itu bagaimana ya. Selama ini yang dilakukan Pak Sugi bagaimana? Ya saya urut dari awal yang mana yang dikerjakan lebih dulu seharusnya Pak. Begitu. Jadi
Iya. Setelah itu membuat RPP, baru membuat video, kemudian dilanjutkan membuat narasinya ini Pak. Kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak Sugi, ada tidak kira-kira jalan keluarnya Pak Sugi? Ya saya harus banyak minta bantuan teman ini Pak. Banyak teman yang harus saya libatkan ini Pak. Lebih dari 1 orang ini kira-kira saya. Gitu ya. Iya. Nah, tadi Pak Sugi untuk menyelesaikan ujian itu perlu keterlibatan teman-teman, dalam istilah sekarang kolaboratif, begitu Pak Sugi ya. Perlu kolaboratif. Kira-kira dengan rencana kolaboratif apa kira-kira langkah Pak Sugi yang akan dilakukan? Ya yang pertama ini saya minta aplikasi ini ke Bu Mary. Kemudian setelah minta aplikasi ke Bu Mary, saya berkolaborasi di pembuatan RPP bersama Pak Tomin. Kemudian juga bersama Bu Yati ini terkait pemetaan siswanya. Ya, kemudian untuk record videonya mungkin saya minta tolong Pak Haris ini Pak, guru olahraga. Karena guru olahraga kan banyak waktunya. Untuk record ya. Menurut saya iya. Kalau untuk narasi saya mungkin minta tolong buka ini untuk proses pengkoneksiannya ini. Jadi dari beberapa yang tugas yang harus dilakukan Pak Sugi, kalau tidak keliru ini 5 Pak Sugi. Iya. Dan memang ini memang perlu kecermatan pembagian waktu Pak Sugi ya. Tapi Pak Sugi sudah sedikit punya gambaran bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Yang pertama tadi meminta aplikasi. Iya. Ya, dengan siapa? Bu Mary. Bu Mary ya. Bu Mary itu teman sama guru juga ya. Iya sama guru. Iya. Nah, kira-kira untuk meminta aplikasi dengan Bu Mary melalui apa ya Pak Sugi? Yang melalui WA Pak. Bisa langsung dikirim WA ya. Ya. Zaman sekarang apa-apa bisa langsung lewat internet Pak Sugi ya. Iya. Bisa lewat WA ya. Ya itu sudah bisa. Saya kira itu sangat baik ya, itu efektif. Kemudian untuk berkolaborasi dengan teman lain dalam pembuatan RPP, kira-kira bentuk anunya bagaimana ya Pak Sugi? Ya, secara langsung saja saya akan buat, minta tolong dia dikoreksi oleh Pak Tomin ini bagaimana, apakah sudah pas. Sambil lalu minta masukannya Pak bagaimana yang terbaik lah. Iya iya. Jadi minta bantuan Pak Tomin ya. Iya. Untuk pembuatan RPP ini. Kemudian juga terkait dengan pemetaan apa ya, kebutuhan. Iya, pemetaan gaya belajar. Gaya belajar ya. Pemetaan belajar ini kira-kira Pak Sugi sendiri perlu juga. Iya, pemetaan gaya belajar pakai aplikasi yang Bu Mary. Oh, langsung ya. Iya. Oh, iya. Kemudian saya bisa nanya ke guru kelas sebelumnya Pak. Saya kan kelas Oh 6. iya, jadi untuk pemetaan belajar Pak Sugi bisa menggunakan aplikasi. Yang pertama, yang kedua bisa menanyakan kepada guru sebelumnya. Iya. Iya. Kelas berapa itu Pak Sugi? Sekarang kursi saya kelas 6. Jadi saya minta tolong minta informasi ke guru kelas 5. Ya, itu bisa ya. Ya, sudah jelas. Kemudian Pak Sugi juga perlu record ya. Iya. Ke video Pak Sugi ya. Iya. Nah ini siapa tadi yang bisa membantu Pak Sugi? Pak Haris. Pak Haris ya. Pak Haris. Kira-kira ini bagaimana cara menghubungi Pak Haris supaya sebanyak bisa membantu Pak Sugi? Ya, Pak Haris kan satu sekolah dengan Satu saya. sekolah. Jadi ketika dia ada waktu kosong, saya minta beliaunya untuk membantu saya. Iya. Olahraga kan sampai jam 9 itu sudah selesai. Iya. Jadi setelah itu saya minta bantuannya. Ya, insya Allah Pak Haris tidak keberatan ya. Insya Allah. Iya. tidak keberatan. Kemudian tadi untuk membuat narasi Pak Sugi juga minta bantuan dari Bu Kartini. Ya. Iya. Bagaimana Pak Sugi selainnya bisa menghubungi Bu Kartini supaya bisa membantu membuat narasi ini? Ya, pertama saya akan menghubungi lewat WA dulu, japri dulu Pak. Ya. Setelah itu baru di sekolah nanti. Saya buat dulu biar tata bahasanya Iya. untuk minta tolong dikoreksikan seperti itu. Ya, saya kira apa yang sudah Pak Sugi rencanakan dari beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan Pak Sugi ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Insya Allah ini nanti masalah Pak Sugi insya Allah bisa teratasi dengan kolaborasi dengan teman-teman begitu ya. Nah, kira-kira ini Pak Sugi untuk memulai ini kapan? Kalau minta aplikasi itu besok mungkin Pak. Langsung besok ya? Langsung besok. Setelah ini mungkin saya japri, minggu respon Minggu Mary. Iya. Semoga segera dikirim. Kalau setelah dapat dari Bu Mary langsung
saya print Pak. Iya. Itu bagaimana bentuknya dan saya print, saya sebarkan ke siswa gitu. Begitu. Aksinya sudah merealisasikan apa yang direncanakan pada hari ini. Nanti setelah selesai bisa saja ngobrol lagi dengan Bapak ya. Oh iya. Bisa saja Iya. nanti mengajak lagi ngobrol santai Iya, seperti iya. ini. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Zogi. Atas waktunya. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lino? Alhamdulillah. Saya? Alhamdulillah Pak Yosa, pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan lancar. Ya, alhamdulillah. Apa yang dilakukan pada saat coaching yang bisa menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Yono? Iya. Tadi ketika saya coaching, saya memang berusaha menanyakan apa ya hal-hal yang sekiranya bisa memancing coach itu bisa menggali potensi dirinya, sehingga ketika tadi saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan itu, ternyata si coach dengan sangat apa ya antusias memberikan respon, memberikan jawaban yang cukup menggembirakan. Artinya dari apa yang diutarakan itu banyak solusi-solusi yang sebenarnya itu timbul dari dirinya sendiri. Iya. Jadi dengan begitu artinya coach itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh iya. Dan itu merupakan indikator saya kira bahwa coaching itu sudah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Iya, betul sekali Pak. Tadi juga saya mengamati, sebagai pengamat kan saya harus juga mengamati Pak, yang disampaikan oleh Pak Tirto tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, seperti itu. Jadi kuncinya itu sudah bisa menemukan sendiri tanpa Bapak yang memberikan solusi, sudah bisa menemukan sendiri seperti itu Pak. Ya, kemudian Pak, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Sebenarnya kalau bicara kompetensi tentang coaching ini, karena saya juga pemula, tentu banyak Pak yang harus saya pelajari. Iya. Maka saya harus banyak barangkali menonton contoh-contoh video coaching yang lainnya dengan permasalahan yang berbeda-beda tentunya. Tetapi yang perlu saya ingin maksimalkan yaitu tentang apa ya, memaksimalkan potensi, bagaimana saya bisa mengorek, bisa memancing, bisa mengeksplor dari kunci itu Pak. Oh, iya. Ini yang tentu perlu latihan. Perlu latihan, betul itu sekali. ya potensi yang harus saya kembangkan. Iya, betul sekali Bapak. Terima kasih Pak sudah melakukan coaching ya. Saya mohon pamit Iya, Pak. terima kasih Pak Desa atas Iya. pengalamannya. Iya, mari. Selamat pagi Pak Josa. Selamat pagi Pak Sugiarto. Ya, Pak Josa jadi sekarang untuk praktek coaching ini. Iya, insya Allah jadi Pak. Sebentar lagi ini akan melakukan coaching Pak. Iya, ini saya apply Pak ya. Iya. Observasi sebelum Iya. Pak Josa melakukan coaching. Iya. Iya. Dari 4 keterampilan ini Pak, dari 3 keterampilan coaching ini kan ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini kompetensi mana yang ingin Pak Josa kembangkan? Ya, keinginan saya semuanya ingin saya kembangkan Pak. Dari ketiga-tiganya. Kemudian untuk yang lebih spesifik Pak, ini bagian kompetensi mana yang ingin Pak Josa observasi? Ya, yang memaksimalkan potensi Pak, yang ingin saya observasi. Jadi Pak Josa
Jasa ingin mengembangkan, yang ingin diobservasi adalah tentangnya memaksimalkan potensi. Iya. Pak Jasa, mungkin Pak Jasa bisa mulai proses coachnya ya Pak Jasa. Iya. Studinya. Silakan Pak Jasa. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yono, silakan duduk Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Yusuf. bertemu ini Pak. Iya. Ini kedatangan saya ke sini sebenarnya ingin apa ya? Ya boleh dikatakan curhat, ngobrol Iya Pak. terkait dengan ya mungkin sedikit ada permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas 6 Pak Yusuf. Ya. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini Pak, kira-kira tujuan Bapak nanti setelah kita selesai ngobrol itu apa Pak? Iya. Sebenarnya dengan apa? Mungkin saya bercerita ya Iya. pada Pak Yusuf. Barangkali nanti masalah saya teratasi, di mana murid-murid saya yang dalam hal ini murid kelas 6 kurang antusias dalam belajar, mungkin nanti kedepannya bisa antusias. Kemudian kurangnya semangat murid-murid itu mengerjakan tugas, artinya menyelesaikan tugas, ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Nah, barangkali dengan saya ngobrol nanti dapat solusi dan akhirnya murid-murid itu antusias mengumpulkan tugas Pak Yusuf. Oh, seperti itu. Iya. Berarti siswanya Pak Yono kurang antusias dalam Betul, belajar. siswa saya itu kalau pelajaran bahasa Indonesia terutama Pak Yusuf Iya. itu kurang antusias, sepertinya apa ya? Ya ada yang mendengarkan, ada yang main-main. Terus ketika dimintai mengumpulkan tugas, Iya Pak. itu paling ya sekitar 50% saja yang mengumpulkan tugas dia begitu. Ya, entah apa ini, saya juga berpikir kira-kira apa ini yang jadi kendalanya. Yang sudah Pak Yono lakukan itu apa Pak? Sementara memang Pak Yusuf yang saya lakukan dalam pembelajaran itu ya, misalnya bahasa Indonesia, saya menggunakan buku teks, ya buku teks atau buku paket itu Pak Yusuf sebagai sumber belajarnya. Ya, kemudian mungkin metodenya ya ceramah diselingi dengan pemberian tugas. Ya kadang-kadang tapi itu pun diskusi kelompok Pak Yusuf saya. Gitu. Kalau pemberian tugas biasanya saya yaitu membuat laporan ya secara tertulis itu Pak Yusuf. Oh, itu yang dilakukan selama Iya, ini ya Pak? iya, betul. Kira-kira rencana Pak Yono untuk agar siswa itu antusias apa kira-kira rencana? Ya ini sebenarnya memang ada sih istilahnya gambaran, barangkali bisa menambah minat, bisa menambah semangat belajar siswa itu ya. Iya Pak. Mungkin saya mesti menyediakan sumber belajar yang bervariasi Pak Yusuf. Sumber belajar. Kalau mungkin tadinya ya sumber belajarnya hanya berbatas pada buku teks. Mungkin selain buku teks bisa saya juga harus mengambil sumber belajar dari berbagai sumber. Misalnya sekarang kan mesinnya sudah internet Pak Yusuf ya. Iya, betul. Informasi lewat online lah istilahnya. Nah, kemudian video-video pembelajaran itu kan banyak Pak Yusuf ya. Iya. Di YouTube. Kemudian mungkin juga clipping tuh Pak Yusuf ya. Yang diambil dari majalah itu mungkin itu Pak Yusuf yang bisa jadikan sebagai sumber belajar. Iya Pak. Monggo di. Iya. Pak. Permisi Pak Yusuf ya. Iya. Santai saja Pak. Kira-kira Pak Yono yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu Pak Yono itu siapa Pak? Ya tentu ini sangat perlu Pak Yusuf ya. Iya. Kalau saya memang harus menyediakan sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi, mungkin saya perlu bantuan seorang teman guru. Ya di sini yang saya anggap bisa
membantu saya dan bisa itu Pak Saini. Pak Saini. Iya, Pak Saini Pak Yusha mungkin nanti bisa apa ya membantu saya. Ini Pak mungkin link untuk mengunduh media pembelajaran dan siang. Iya. Ini Pak video pembelajaran untuk IPA misalnya ya. Itu mungkin Pak Yusha. Selain itu Pak Yusha mungkin saya juga berpikir begini Pak Yusha. Untuk pembelajaran apa ya yang menggunakan sumber belajar yang bervariasi, kemudian media pembelajaran yang bermacam-macam. Mungkin saya pernah dengar istilah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Ya. Iya, Nah, betul. itu mungkin saya Pak Yusha juga akan ke sana. Iya. Ya, jadi mungkin pembelajaran dengan berdiferensiasi, mungkin kalau seperti itu mungkin berdiferensiasi konten Pak Yusha ya. Iya, Jadi betul. saya menyiapkan sumber-sumber belajar yang bermacam-macam. Iya. Gitu Pak Yusha. Mungkin ke Iya. depan begitu Pak Yusha. Iya, yang kira-kira yang akan Bapak ajak Oh iya. iya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Iya iya. Ini selain Pak Zaini ya, Iya. yang mungkin sering mengikuti pelatihan itu ya ada namanya Bu Mili Pak Yusha. Iya. Terkait dengan pembelajaran dia mungkin lebih tahu bagaimana strategi pembelajaran yang kekinian, yang istilahnya berpihak pada murid Pada begitu murid, ya. ya. Jadi saya minta bantuan Bu Mili untuk mengajarkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, yang mungkin istilahnya berdiferensiasi konten. Iya. Mungkin juga terkait dengan tugas-tugas itu Pak Yusha ya. Kan tadi saya sempat memaparkan bahwa anak-anak itu kok susah, kok artinya malas mengerjakan tugas. Barangkali mungkin ya karena tugasnya ya terbatas hanya membuat laporan saja. Nah, padahal anak-anak mungkin senang ada yang membuat video, Iya, bisa, mungkin Pak. ada yang senang membuat rekaman audio, atau mungkin menggambar Pak Yusha. Iya. Mungkin itu nanti saya akan banyak belajar dari Bu Mili itu Iya. yang banyak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Yusha. Iya. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Nah, ini ya. Ya sebenarnya agar istilahnya permasalahan ini cepat segera terpecahkan Pak Yusha ya. Iya. Saya memang punya rencana mungkin setelah ini besok hari ya mungkin saya langsung menghubungi Pak Saini. Pak Saini. Untuk saya ungkapkan bagaimana rencana saya ke depan terkait dengan permasalahan saya ini untuk bisa membantu saya. Nah, sekaligus mungkin saya menghubungi juga pembeli. Ya, kemudian setelah mungkin saya tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya juga ingin belajar bagaimana membuat perencanaannya, perencanaan pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana melakukan penilaiannya. Mungkin saya akan banyak belajar dari kedua orang tersebut Pak Yusha. Dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini Pak, kesimpulan apa yang Bapak peroleh? Iya, kesimpulannya tentu yang pertama dengan perasaan senang Pak Yusha ya. Iya. Bahagia tentunya yang tadinya saya berpikir permasalahan ini kok begitu rumit ya untuk dipecahkan, tapi ternyata dengan mengobrol seperti ini dengan Pak Yusha, Iya. akhirnya terpecahkan. Artinya dengan obrolan ini saya bisa mengatasi masalah saya terkait dengan yang tadi itu kurang antusiasnya belajar anak murid kelas 6, kemudian juga kurang antusiasnya murid kelas 6 itu mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas itu Pak Yusha. Iya. Dengan obrolan ini sudah bisa tercerahkan. Bisa plong ya Pak. Iya. 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 Ya semoga apa yang sudah direncanakan Pak Tirto Wiono terlaksana dengan baik. Amin. Sehingga siswa sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Wiono. Iya. Semoga. Iya. Gimana tambah udangnya Pak, sukses? Alhamdulillah ya, sambil lalu itu hanya sambil lalu Iya. Ya barangkali Pak Yusha punya waktu, mungkin pas panen bisa main ke rumah. Iya sekali Ini. Pak, saya pengen tahu Mungkin kabarnya nanti Iya. ya, setelah ini saya melaksanakan ini mungkin Pak Yusha pas main saya bisa bercerita bagaimana Iya. hasil dari obrolan kita. Iya. Terima kasih Pak Yusha. Iya, Terima kasih. sami-sami, Mari Pak. ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sugi,
Saya sudah melaksanakan coaching. Ya, alhamdulillah Pak Josa. Bagaimana Pak Josa? Oh, sangat senang sekali. Perasaan saya sangat senang sekali Pak Sugi karena sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas saya. Seperti itu. Dari coaching tadi, apa yang dilakukan pada saat coaching yang bisa menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Pak Josa? Yang menjadi indikatornya adalah coach itu bisa menemukan sendiri gitu loh Pak, solusi yang menjadi permasalahannya seperti itu. Indikator apa yang menunjukkan bahwa tujuan coaching tercapai Pak Josa? Indikatornya itu memaksimalkan potensi dirinya sendiri seperti itu. Jadi menemukan sendiri solusinya apa dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Iya. Dari pengamatan saya tadi Pak Josa, Iya. Pak Josa sudah bagus sekali. Iya. Sudah sesuai dengan alur cerita Pak Josa. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, Pak Josa, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Josa kembangkan dalam proses coaching? Ya namanya belajar gitu ya. Iya. Tentunya masih harus terus belajar gitu, seperti itu. Jadi ya itu memaksimalkan potensi. Iya, yang ingin tetap saya kembangkan seperti itu. Iya. Selamat Pak Josa. Iya. Pak Josa sudah berhasil Iya. melakukan coaching. Terima kasih Bapak Hari Seri. ini mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan. Iya. Terima kasih Pak Josa. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugianto ya. Iya Pak. Pada hari ini Pak Sugianto akan melakukan coaching ya. Dan saya sebagai pengamat tentu harus memiliki beberapa kriteria penilaian. Adapun nanti penilaiannya Pak Sugianto, yang pertama ini terkait dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira Pak Sugianto, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan tiga-tiganya sebenarnya. Ya. Proses kreatif, kemitraan ataupun memaksimalkan potensi. Iya, oke ya. Jadi ketiga-tiganya ya. Dari ketiga-tiga tersebut kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang proses kreatif Pak. Yang proses kreatif. Baiklah. Kalau Pak Sugi nantinya fokus pada proses kreatifnya, kira-kira indikator apa yang dapat menunjukkan bahwa tujuan dari coaching itu sudah tercapai? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. yang saya bisa mengeksplorasi dari coaching itu Pak. Iya. Ya, baiklah ya, Pak Sugi, silakan bisa melakukan coaching dan selamat Pak Sugi ya. Semoga coachingnya berjalan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Josa. Silakan Pak Josa. Iya. Silakan Pak Josa. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sibuk nih Pak. Enggak, ini hanya reka-rekaan ini Pak. Perencanaan. Oh. Bagaimana Pak Josa? Ya. Ini Pak. Tumben ini Pak Josa ini. Iya, bikin curhat saya Pak. Ingin curhat ya. Iya. Iya. Ini dulu Pak Josa. Sebelum kita ngobrol Pak Josa, silakan. Oh iya Pak. Pak Josa minum dulu Pak Josa. Ini kebetulan nih Pak. Saya haus Pak. Iya.
Iya Pak Josa. Kira-kira nanti dari obrolan kita nih apa yang bisa Pak Josa harapkan? Ya, yang ingin saya harapkan mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi seperti itu. Oh, ya, jadi Pak Josa setelah dari sini diharapkan mendapatkan solusi dari masalahnya Pak Josa. Iya, betul. Mudah-mudahan Pak Josa menemukan masalahnya ya. Iya, iya. Apa ini Pak Josa? Kok penasaran saya? Iya, gini loh Pak. Apa namanya, setiap kali saya melakukan pembelajaran di kelas, ada salah satu siswa itu tidur Pak. Siswanya Pak Josa tidur? Iya, siswa saya itu tidur. Itu tiap hari Pak. Berapa orang? Satu orang Pak. Hanya satu orang? Satu orang. Tiap hari? Tiap hari, iya Pak. Tiap hari satu orang tidur nih Pak? Iya, padahal saya sudah melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa gitu loh Pak. Siswa terlibat aktif, tapi di sela-sela pembelajaran itu tertidur Pak. Seperti itu. Tidur ya? Iya. Kira-kira itu Pak Josa sudah sebelumnya sudah apa mengetahui apa kira-kira penyebabnya? Kok dia kok bisa tidur di kelasnya? Pada saat istirahat itu Pak, saya panggil Iya. ke ruang guru, saya nanyakan kok bisa tertidur di kelas, ngantuk katanya Pak. Iya. Jadi dia tidurnya itu pagi sebelum jam istirahat. Iya, sebelum jam istirahat Sudah tertidur dia. Sudah tertidur Pak. Iya, iya. Terus kenapa Pak Josa panggil? Iya, katanya itu bangunnya jam 3, setengah 4 gitu, seperti itu Pak. Oh, anak itu tertidur karena bangunnya kepagian. Kepagian, iya. Jadi setelah dia bangun dia tidak tidur lagi sampai Tidak sekolah. tidur lagi, kesini. iya. Iya, 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 iya. Kenapa ya anak itu kok bisa bangun sepagi itu Pak Josa? Dibangunkan sama orang tuanya katanya Pak, seperti itu. Dibangunkan orang tuanya Iya, orang tuanya. katanya anaknya. Katanya anaknya tersebut Pak. Tiap hari dibangunkan. Iya, pukul Jam 3. pukul 3? Iya. Wah, pukul 3 ini terlalu dini ya Pak Josa. Iya, terlalu dini menurut saya Pak. Dibangunkan untuk apa itu Pak? Ya, katanya disuruh menghafal Pak. Disuruh menghafal. Iya, menghafal surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Iya, Jadi dia itu dibangunkan orang tuanya dengan orang tuanya disuruh menghafal surat-surat pendek. iya. Nah, kemudian sampai subuh terus dia subuh terus tidak tidur lagi. Iya, tidak tidur lagi sampai Terus berangkat ke sekolah itu. Jadi tidurnya di sekolah. sehingga di sekolah dia sudah kecapean. Kecapean, iya. Tapi setelah jam istirahat itu enggak Pak. Tidak. Setelah iya kan jam istirahatnya pukul 9 gitu. Iya. Iya. Setelah masuk kembali itu enggak Pak, enggak tidur sudah. Iya. Jadi kalau dari jam 4 Pak Josa ke pukul 9 ini kan dia berapa jam ini? Sekitar 5 jam. Sekitar 5 jam. Iya. Ya, iya. Jadi memang kalau anak tertidur ini tidurnya ini berkualitas ya, dia bangunnya mungkin ya akan terasa segar kembali. Segar Pak Josa, kembali. ya. Iya, betul. Ya, mungkin Eh, seperti itu ya. iya. Nah, ini Pak Josa pernah menelusuri. Sudah gini Pak, apa namanya? Waktu saya panggil gitu Iya. Pak, kemudian saya berikan solusi ke anak tersebut gitu Iya. Pak. Sampaikan ke orang tuanya jangan terlalu pagi lah untuk membangunkan ya. Terlalu pagian gitu kan, kalau jam 3 itu terlalu pagian menurut saya seperti itu. Iya. 1-2 hari masih sukses Pak. Iya. Anak itu tidak tertidur di kelas, tapi setelah itu tidur lagi Pak. Oh, jadi Pak Josa sudah melakukan sebuah solusi. Iya, Menyampaikan melalui anak tersebut melalui anak untuk tersebut. menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jangan dibangunkan terlalu pagi. Terlalu pagi. Iya. Itu sudah berlangsung hanya 2 hari. Hanya ya, 2 efektif. hari, iya. Setelah itu tidur lagi. Tidur lagi Pak. Iya. Ini kira-kira mungkin ada alternatif lain Pak, solusi lain Pak Josa. Ya rencana saya Pak mau berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memanggil orang tua anak tersebut Pak.
Jadi Pak Jausa ini minta bantuan Bapak Kepala Sekolah. Bapak begitu? Kepala Sekolah, iya. Iya, koordinasi itu bagus Pak Jausa. Iya. Jadi Pak Jausa sudah ingin melangkah keluar, ingin memanggil wali murid, tapi dengan catatan kita harus memberitahu ke kepala sekolah dulu. Iya, ya, Pak? kepala sekolah dulu. Iya. Ya memang secara aturan seperti itu ya Pak. Iya, seperti itu. Mungkin ada orang lain Pak Jausa yang bisa membantu Pak Jausa. Ya, mungkin teman saya Pak yang bisa membantu Pak, karena rumahnya kebetulan dekat Pak. Teman guru ini. Teman guru. Siapa Pak Jausa? Ya, teman guru yang dekat ke sana itu Bu Weli Pak. Bu Eli. Iya. Bu Eli tetangganya tersebut Pak. Iya, Bu Eli tetangganya tersebut. Nanti Bu Eli ini bagaimana Bu Eli? Perannya sebagai apa ya Bu Eli? Ya, perannya mungkin memantau ke sana Pak. Memantau. Iya. Memantau. Ya? Iya, hanya memantau saja Pak. Ya. Tadi rencana Pak Jausa yang ke kepala sekolah? Dia mau panggil orang tuanya. Oh. Memanggil orang tuanya. Nah, Ini dengan rencana ke Bu Eli, mana yang didahulukan Pak Jausa? yang kepala sekolah dulu Pak. Yang kepala sekolah Iya. dulu. Setelah orang tuanya datang, kemudian saya meminta kepada orang tuanya untuk membangunkan pas subuh saja. Pas subuh gitu saja. ya. Ya, subuh ini kan jam 4 ya. Iya. Jam 4 lewat lah. Jam 4 lewat kan? Iya. Seperti itu Pak. Sekitar 2 jam. Iya. Setelah subuh kan bisa menghafal Pak. Iya. Iya. Nah, jadi kepala sekolah nanti akan memanggil wali murid untuk memberitahukan bahwa anaknya jangan dibangunkan terlalu pagi. Iya. Sementara Bu Eli ini akan diminta bantuan Pak Jausa untuk memantau. Jika terjadi lagi gitu loh Pak. Oh. Apakah orang tua tersebut melaksanakan hasil diskusinya nanti dengan saya seperti itu? Iya. Tapi bukankah itu kalau jam 4 pagi Pak Jausa? Bagaimana ini? Apakah Bu Eli bisa ini Pak Jausa? Bu Eli kan Pak, sholat subuhnya kan di sana. Oh. Iya di sana ada masjid. Ada masjid, iya. Mungkin Bu Eli mengajarkan lewat ini Pak ya. Iya. Subuh berjamaah itu ya. Berjamaah. Sambil lalu melihat ya. Iya. Kan memang kayaknya ini rumahnya kalau ke masjid Bu Eli lewat depan rumahnya. Iya. Paling Iya betul. Iya. Iya ini Pak Jausa. Mungkin ada orang lain Pak Jausa selain Bu Eli. Selain Bu Eli Pak Jausa yang akan bisa membantu Pak Jausa nih untuk memantau anak tersebut atau untuk apalah. Ini. Ada nggak lagi? Itu ada Bu Eli. Hanya Bu Eli ya? Hanya Bu Eli saja. Iya iya. Iya. Ini jadi ini Pak Jausa tadi sudah yang pertama adalah koordinasi kepala sekolah, Koordinasi kepala sekolah, ya. kemudian tak tolong ini memantau. Kapan ini Pak Jausa? Segera. Kira-kira Segera mungkin besok langsung saya laksanakan. koordinasi kepala sekolah Iya, besok. Iya. Oke. Terus ke Bu Eli? Ke Bu Eli kalau tidak tercapai gitu loh Pak. Oh Iya. iya iya. Jadi Kalau masih anak itu tetap tertidur seperti itu Pak. iya. Iya, jadi Bu Eli ini melihat sejauh mana perkembangan perubahan dari anak ini. Iya betul. Iya. Sejauh mana Kan saya perkembangan. tanya-tanya ke Bu Eli, oh iya Pak, memang jam 3 itu sudah dibangunkan. Iya. Sudah mendengar anak tersebut menghafal Iya. seperti itu. Nah, dari obrolan kita nih Pak Jausa, Iya. apa yang Pak Jausa bisa simpulkan ini tadi? Ya, yang dapat saya simpulkan Pak, yang pertama saya sudah mendapatkan solusi, yaitu dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Berkoordinasi kemudian memanggil wali murid Pak. Iya. Wali murid anak yang tertidur itu. Iya. Kemudian setelah itu semuanya tidak berhasil, nanti saya akan minta bantuan Bu Eli untuk memantau ke sana. Pak Jausa ini sudah terpecahkan masalah. Iya, sudah. Bagaimana nih perasaan Pak Jausa sekarang ini? Sangat senang sekali Pak. Iya. Karena ini kasihan Pak, kan sudah kelas 6 gitu Pak. Iya. Iya. Kan tidak ikut Pak, kalau tertidur kan tidak ikut Pak. Iya. Belajar. Iya. Yang lain aktif, anak itu tidak aktif Pak, seperti itu. Iya. Iya.
ada lagi Pak solusi menurut saya Ya, Pak. apa? Apa namanya? Memindahkan anak tersebut Pak Oh, ke gitu. dekat dengan saya gitu loh Pak, Iya. di depan Pak. Iya. Kan kebetulan duduknya itu paling belakang. Iya. Jadi selain dari langkah tadi yang ke kepala sekolah dan minta bantuan Bu Lili, Iya. Pak Jausa juga akan Memindahkan Memindahkan tempat posisi. duduknya, iya, Posisi posisi tempat tempat duduknya. sembuh. Iya. Iya. Ini berarti ada 3 ya? Ada tiga, iya. alternatif kalau saya Ada hitung tiga tadi. alternatif. Iya, betul. Kira-kira ada lagi nggak? Ya ada sudah Pak. Iya. Bagaimana perasaannya? Sudah plong ya. Plong banget begitu. Plong banget, pakai banget ini Iya, sudah. pakai Iya. banget ya. Silakan ini dulu. Oh iya Pak. Karena sudah plong banget ini. Iya, plong banget ini Pak. Jadi bisa minum gitu. Iya Pak Jausa. Setelah ini apa rencana Pak Jausa? Setelah kita ngobrol nih, kan sudah plong Pak Jausa ini. Iya. Apa rencananya nih setelah ini? Ya, Setelah kita ngobrol nih, rencana kembali ke sekolah. kembali ke sekolah. Iya. Iya. Kembali ke sekolah langsung Langsung menemui kepala sekolah. menemui kepala sekolah. Iya. Iya Pak Jausa. Jadi keesokan harinya kan bisa langsung memanggil wali murid tersebut. Iya. Iya. Suratnya nanti dititipkan. Iya. Surat panggilan. Saya sangat bersyukur Pak Jausa kesini. Iya, tadi saya yang- terima kasih Pak. Yang Ini saya sudah lihat Pak Jausa solusi. ini, iya. Saya lihat tadi Pak Jausa ada apa kok tumben ini. Jadi saya yang bersyukur Pak Jausa ini sekarang beda nih wajahnya. Iya. Ya, kelihatan lebih ceria ya Pak Jausa. Iya betul Pak. Saya jauh dari Kalimantan Timur ke Kertasada juga Iya. ya. Iya iya Pak Jausa. Pak Jausa mau diambilkan makan ya? Wah sudah cukup Pak. Ini Hah? saya mau pamit Pak. Iya. Iya sudah. Iya Pak Jausa. Benar ya Pak? Iya enggak. Ini ada. Enggak usah. Sudah. Iya. Dengan tadi Pak sudah sarapan di Iya. sekolah ini. Iya Pak Jausa. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Pak Jausa. Iya. Tanya juga Pak. Iya. 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 Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati Pak Jausa. Iya. Alhamdulillah Pak Sugianto ya, Alhamdulillah. coachingnya sudah berjalan lancar ya. Ya. Baiklah, sekarang setelah Pak Sugianto melaksanakan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Jausa, sekarang kira-kira menurut Pak Sugianto apa yang dilakukan saat Pak Sugianto melakukan coaching tadi yang kira-kira menunjukkan bahwa indikatornya sudah tercapai? Ini Pak, coachingnya tadi sudah merasa senang nih Pak, karena masalahnya terpecahkan, terselesaikan gitu Pak. Jadi sudah merasa puas ya? Merasa plong katanya sudah. Sudah merasa terselesaikan. Iya. Selanjutnya saya sebagai pengamat Pak Sugianto ya, Ya. izinkan saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya dari awal hingga akhir tadi ya. Sebenarnya Pak Sugianto sudah melaksanakan coaching ini sebenarnya dengan sangat baik, sesuai dengan alur tirta. Ya. Kita tahu bahwa pada alur tirta itu Pak Sugianto tadi sudah berusaha untuk menggali tujuan dari coaching itu, dari coaching ya, dan coachingnya sudah menyampaikan apa harapan dan tujuan dari obrolan tadi. Kemudian Pak Sugianto sudah berhasil juga menggali lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang reflektif, sehingga coaching tadi sudah bisa mengidentifikasi dari masalahnya sendiri. Kemudian juga Pak Sugianto sudah berhasil juga memancing ya, bagaimana coaching itu menemukan solusinya. Sampai coaching tadi juga merencanakan aksinya, bagaimana menyelesaikan masalahnya tadi. Selanjutnya juga Pak Sugianto juga sudah melaksanakan dan menggali dari coaching tadi, sehingga coaching juga membuat suatu komitmen ya dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Tadi sudah coachingnya sempat ingin meminta bantuan Bapak sendiri ya sebagai kepala sekolah. Itu merupakan komitmen yang baik untuk berjalannya dari atau pelaksanaan dari
tindak lanjut dari coaching itu, sehingga tadi permasalahannya anak yang sering terlambat, Pak. Iya. Yang sering tidur. dan tertidur ya. Tertidur, Pak. Sehingga nanti permasalahannya bisa diselesaikan dengan meminta bantuan dari Pak Sugianto sebagai kepala sekolah. Enggak sebagai guru. Sebagai guru. Sebagai guru, teman. Iya, sebagai teman ya. Kemudian dari yang sudah dilaksanakan Pak Sugianto dari cross coaching tadi, kira-kira ada lagi tidak kompetensi yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan yang memaksimalkan potensi. Selanjutnya Pak Sugianto ingin mengembangkan memaksimalkan potensi. Iya. Memang dari apa yang kita laksanakan coaching tadi, kita harus bisa meningkatkan lagi, Pak ya. Iya. Nah, kita jangan berhenti di situ, kita harus meningkatkan lagi, banyak berlatih lagi agar mungkin coaching kita lebih berkualitas. Iya. Ya, terima kasih Pak Sugianto ya. Pak Sugianto sudah melaksanakan coaching dan selamat ya. Pak Sugianto sudah. Terima kasih Pak atas pemahamannya.